Alat yang digunakan yaitu larutan, kertas saring, corong, larutan kopi, dan juga ada gelas ukur. Langkah pertama yaitu melipat kertas saring yang akan dilakukan dengan menjadi 4 bagian. Setelah itu, masukkan kertas saring ke dalam corong. Dan selanjutnya, basahi kertas saring dengan menggunakan pelarut. Setelah itu, tuangkan larutan perlahan ke dalam corong. Dan ini hasil dari filtrasi larutan kopi. Oke, di sini ada cara menggunakan pipet volume. Kalau pipet volume berarti kita harus menggunakan ball filler atau pipet filler. Dan keduanya ini berfungsi untuk satu rangkaian dengan pipet volume bentuknya untuk mengambil larutan. Oke, untuk pertama ini akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan pipet volume dan ball pipet. Di sini misalnya akan memindahkan larutan sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian di sini ada pencetan A, itu berasal dari kata aspirate yang artinya adalah untuk mengosongkan atau mengisi udara yang ada di dalam ball pipetnya. Caranya kita tekan kemudian kita kempiskan dan akan seperti ini. Kalau kita pencet lagi, tekan lagi, maka dia akan mengembang kembali. Dan fungsinya untuk mengembang kempiskan, kalau kita akan menyedot berarti otomatis posisinya harus sudah kempis. Kemudian pencetan S itu adalah suction atau biasa disebut dengan sedot. Untuk memudahkan, kalau kita menyedot pakainya yang S. Kemudian yang E itu adalah exhaust atau mengeluarkan cairan. Dan caranya mudah, hanya kita keluarkan saja. Yang pertama caranya itu kita sambungkan ke pipet volumenya, kemudian kita akan mengambil, kita kosongkan dulu dari dalam pipet volumenya dengan cara menekan dan mengempiskan. Ketika sudah seperti ini, kita harus sejajar dan lurus, kemudian kita ambil larutan yang kita pegang, kemudian kita tekan S sampai tanda batas dan terlihat ada batasnya di situ. Setelah itu kita pindahkan ke wadah yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, cara yang sama tapi kita pencet E atau exhaust atau keluarkan. Sampai pada batas di mana sedikit larutan yang tertinggal di situ, yakni bagian dari pengukuran, jadi jangan kemudian harus turun semua. Dan ini bagian dari pengukuran 10 mm sampai tanda batas. Jadi kurang lebih begitulah cara menggunakan pipet volume serta ball pipetnya. Oke, di sini akan menguji larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Di sini ada kertas lakmus warna merah. Dan juga ada kertas lakmus biru. Dan di sini kertas lakmus merah dan birunya ini sudah dipindahkan ke dalam wadah. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Di sini ada 3 larutan, masing-masingnya sudah diberi label dari larutan A, B, dan juga larutan C. Kemudian kita akan coba menggunakan kertas lakmus baik warna-warna
warna merah maupun warna biru untuk mengidentifikasi apakah larutan tersebut asam atau basa. Kita akan campurkan saja ya. Yang pertama, lakmus merah dicelupkan ke rute A, dan ini bisa dilihat warnanya ya. Terus kemudian kita celupkan yang kertas lakmus warna biru, sudah terlihat di rute A. Setelah itu kita ke yang B, kita juga masukkan kertas lakmusnya dan sudah terlihat perubahan warnanya. Setelah itu yang C, kita juga akan masukkan kertas lakmusnya. Dan sekarang kita bisa lihat perbedaannya. Yang A, larutan lakmus merah maupun biru ternyata tidak berubah, warnanya tetap. Dan yang B, lakmus merah maupun biru ini berubah jadi biru. Dan yang C berubah jadi merah. Jadi kita bisa identifikasi bahwa larutan C, karena dia berubah jadi merah, disebut dengan larutan asam. Yang B disebut dengan larutan basa, dan yang A disebut juga dengan larutan garam atau netral. Lemari asam adalah untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang bersifat asam tinggi. Fungsi lainnya yaitu sebagai perantara untuk memindahkan bahan kimia asam konsentrasi tinggi ke tempat reaksi kimia yang menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap berbahaya. Langkah pertama, putar saklar 3 pas ke posisi angka 2. Selanjutnya, buka kaca sejajar stop kontak atau 1/3 pintu. Kemudian, nyalakan saklar lampu. Setelah itu, nyalakan saklar blower lemari asam. Kemudian, tunggu 3-5 menit dan lemari asam siap digunakan. Instruksi penggunaan lemari penyimpanan: yang pertama, nyalakan saklar lemari bawah dan setelah itu tunggu 5-10 menit dan lemari penyimpanan siap digunakan atau dibuka.